teng i'anatut thalibinnya memang dijelaskan seperti itu. Bon, napa namanya kalau yang di sini nih bahasa nih. Pun Mbak Kajong. Pun nggih. Niku sing terakhir percaya napa mboten Mbak Kajong? Atik sing terakhir niku ngeten, maca Fatihah situk dihadiahno nang nggone wong sak kuburan. Apa gak pretelan nih Mbak Kajong? Fatihah mek situk sing dihadiahi sakmono kae. Niku malah lek cara ibarat-ibaratnya kitab-kitab niku, kalau ada orang menghadiahkan satu Fatihah untuk banyak orang, maka secara zahir yang paling patut dengan keluasan kedermawanannya Allah niku Fatihah situ wong. Saged difaham Mbak Kajong? Jadi ila hadrati iki Fatihah situ Fatihah. Niku kira-kira Fatihah situ dire-sere didum napa oleh sak Fatihah kabeh? Sak Fatihah kabeh. Kok cek enak. Macane sepisan padahal. Mestine lek didum-dum lek matematika menungso niku. Mestine lek matematika menungso didum. Mong roti situk gawe wong akeh. Ya dis. Niku lek matematika menungso. Tapi berhubung niki kok cek enake. Ndelok rahmatin nang mendapatkan satu Fatihah secara utuh. Niku dawuh teng kitab Buya ngoten niku. Pun enten Pak Hanif, oh nggih, siap. Kalau tadi masalah redaksi hadis yang Kanjeng Nabi itu untuk ziarah kubur nggih. Jadi itu hadisnya seperti yang didhawuhaken, ini hadis yang paling pertama sendiri. Jadi ceritanya teng mriki dingendikaken wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Diceritakan dulu Kanjeng Nabi itu mengziarahi makom ibunya. Fabaka wa abka man haulahu, hingga membuat Kanjeng Nabi niki muwun atau menangis. Wa abka man haulahu, dan orang-orang yang di sekitarnya semua ikut menangis. Faqala istadzantu rabbi fi an astaghfiralaha falam yu'dzan li. Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi aku tidak diberi izin. Nah, terus kemudian wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adinali fazuru al kuburo fa innaha tudzakiru bil maut. Jadi ceritanya setelah itu kemudian Kanjeng Nabi diberi izin untuk mengziarahi makom ibunya, baru ini ada istilah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini redaksi hadisnya ngoten. Monggo yang lainnya. Ini Pak RT mau tanya ini. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supirnya Gus Faiz. Iya, siap. Ayo Pak RT. Yang ingin saya tanyakan adalah yang belum saya dengar tadi. Kemana roh kita kalau sudah meninggal? Belum terdengar tadi. Terus yang kedua, seandainya kita itu jauh, orang meninggal, tidak bisa ziarah kubur, doa kita dari jauh, contohnya ke Bapak Nanang dari Sabang, dari sana Subang, ya orangnya ini, nah itu doanya apa nyampe, kalau nggak ke makam, ya apa itu nanti kalau nyampe pahalanya itu sama Gus. Sekian, terima kasih. Kita topik. Pertama, pakai pertanyaan. Waduh. Ini pertanyaan titipan.
Ono titipan barang. Iya, nggak berani ngomong. Tak jawab riyen Pak RT nggih. Tak jawab riyen. Nggih. Pertanyaan pertama, kemana roh manusia setelah dia itu mati? Jadi perlu diketahui bahwa manusia itu hidup itu ada 5 fase alam. Jadi falikulli ahadin khamsatu umrin, ada 5 fase alam. Pertama, orang itu mengalami fase alam arwah. Alam arwah itu ketika seseorang itu belum dilahirkan tapi ruhnya sudah ada. Jadi belum lahir, tapi kan pun enten catatan ini. Pak RT 19 sekian akan dilahirkan. Niku ruhnya sudah ada tapi jasadnya belum. Nanti ketika orang itu dikandung oleh ibunya usia 4 bulan ke atas, maka ada yang namanya peniupan roh. Roh yang sudah dari dulu itu ditiupkan. Kemudian ketika seseorang itu dilahirkan, mulai masuk di alam dunia. Alam kedua. Setelah alam dunia, ketika manusia itu rohnya dicabut, meninggal, maka rohnya berpindah ke alam barzah. Jadi ada satu alam tersendiri sebelum orang itu ke surga dan neraka. Itu namanya alam barzah. Namanya alam barzah. Jadi seseorang yang mati sekarang ini, yang sudah mati-mati sekarang ini, itu semuanya ada di alam barzah. Belum ke surga, surganya belum buka. Surga ini bareng-bareng kok. Sik nang barzah kabeh, sik bareng-bareng. Nanti kalau sudah kiamat, baru ada proses hisab, ba'ats, hasyar dan lain-lain, baru nang swarga. Jadi kalau sekarang ditanya, kemana ruhnya sekarang orang-orang itu? Ya ruhnya orang-orang itu ada di alam barzah sekarang. Kalau jasadnya kan di kuburannya itu. Ada yang masih utuh, ada yang hancur dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, masalah kadang orang itu terkendala jarak ya. Pertanyaannya gitu Pak RT ya. Terkendala jarak, akhirnya mungkin nggak bisa kalau ziarah kubur, tapi tetap mengirimkan doa kan begitu ya. Tegene lebete i'anah niku wonten cerita. Nah niki cerita mawon. Tegene lebete i'anah niku wonten cerita ngeten. Wa hukiya wa haka ba'du ahlil ilmi anna rajulan ra'a fil manami ahlal kuburi fi ba'dil maqabir qad kharaju min kuburihim ila dhahiril maqbarah. Pernah ada seseorang itu bermimpi di dalam mimpinya melihat orang-orang yang ada di pemakaman itu tiba-tiba keluar semuanya. Jadi ono sak pemakaman, katakan pemakaman Cemandi. Niku wonge metu kabeh teko kuburan. Jerone ngipine wong lanang nih. Keluar semua. Wa idza bihim yaltaqituna syai'an ma yadri mahu. Qala fata'ajjabtu min dzalik. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum syai'a. Fadanautu minhu wa sa'altuhu malladzi yaltaqitu haula. Akhirnya ibarat kata gampangnya ngomong, orang-orang dari semua kuburan itu ketika keluar semuanya itu makan. Rebutan apa ya? Yaltaqitu niku royoan, rebutan mencari makanan. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi ada satu orang yang duduk santai nggak ikut berebut. Ono wong situk sing nyantai, riyane royoan. Mari sawir royoan mangan kabeh. Sing situk pancet lungguh nyantai-nyantai. Akhirnya heran, saya ngipi heran. Kenapa kok yang satu ini nggak ikut berebut? Yang lain berebut itu tapi yang ini nggak ikut berebut. Maka dihampiri. Fadanautu minhu. Akhirnya yang mimpi ini mendekat ke orang yang nggak ikut tadi itu, ditanya malladzi yaltaqitu haula. Wong-wong iku royokan opo? Orang-orang itu berebut apa? Kok kamu nggak ikut berebut? Jarine wong niki faqala yaltaqituna ma yuhdi ma yahdi himul muslimuna min qiraatil Qur'an wasadaqah wa du'a. Kata orang yang satu yang ikut berebut ini, orang-orang itu pada berebut pahala sedekah, doa dan zikiran yang dikirimkan oleh orang-orang Islam. Biasa lek mantun salat kan donga kabeh nggih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kan semua orang Islam dapat. Tapi ya royoan kabeh, royoan kabeh. Maka kata orang itu semuanya pada berebut sedekah, zikir, bacaan yang dibaca oleh orang Islam secara keseluruhan. Faqala faqultu lahu falimala taltaqitu anta ma'hum. Lah terus lek royoan kok sampean gak melok royoan? Kalau orang-orang yang lain yang ada dalam kuburan ketika keluar berebut itu, kenapa kamu gak ikut berebut? Sampean kok gak melok lapo?
Akhirnya dijawab faqala ana ghaniyun andalik. Kula mboten butuh royoan ganjaran bareng-bareng ya. Saya tidak berebut pahala yang bareng-bareng itu nggak butuh saya. Maka ditanya fakultu fabi ayyi syai'in anta ghani. Kok bisa kamu nggak butuh? Kalau yang lain butuh, kenapa kamu nggak butuh? Maka dijawab faqat matin yaqra'uha wa yahdiha ila ilayya kulla yaumin waladi yabi'u azzalabiyah fis suqil fulani. Jarine wong niki, kula niku duwe anak. Saya itu punya anak. Anak saya itu jualan kue nang pasar. Kok cara saiki anak kula niku buka akikoan. Ambek meceli wedhus iku. Ambek meceli wedhus iku maca Quran saya qulus sufaha maca ngono. Dadi anak kula niku duwe anak nang pasar dodolan. Tapi ambek maca Quran sampai ketika khatam dihadiahkanlah pahala itu untuk saya. Jari bapak, kula mboten butuh ganjaran bareng-bareng niku. Wongkul kula. Kula duwe ganjaran niku anak kula becali akikohan nih, masya Allah. Fabi khatmatin, ada satu hadiah khataman yang dihadiahkan kepada saya. Falam mastaiqattu dhahabtu ila suq haitsu dzakara. Akhirnya wong sing ngipi terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun eling, oh nang pasar kuno jarimu. Diparani nang pasar. Didoleki. Anake wong sing jero ngipi niku diparani nang pasar. Fa idza syabun zalabiyah wa yuharriku syafataihi. Diparani nang pasar ono temen pancene. Betul-betul ada anak muda yang jualan kue dan bibirnya tidak henti-hentinya bergerak-gerak. Cara saiki ngami, ngene terus, muni terus. Akhirnya begitu ketok lah iki arek. Sing jari bapak ngipi mau iku. Iki arek. Akhirnya dihampiri anak itu ditanya, "Faqultu bi ayyi syai'in tuharriku syafataika." Kata orang yang habis mimpi itu tanya ke anak ini, "Wahai anak muda, bibirmu bergerak-gerak baca apa?" Sampai ini lambene ngene-ngene maca apa? Umi-umi maca apa ya? Faqala aqra'ul Qur'ana wa uhdi ila walidi fi qabri. Kula niku maca Qur'an. Wacanan Quran kula hadiahno bapak kula pun mboten enten. Dadi kula masih ambek meceli akikoan ngeten nggih eling bapak kula barang. Tak hadiahno teng bapak kula. Lah, qala falabistu muddatan minaz zamani. Tsumma ra'aitul mauta qad kharaju minal kuburi wa idza birrajulil ladzi kana la yaltaqitu sara yaltaqitu fastaiqattu wa ta'ajjabtu min dalik thumma dhahabtu ila suq li ata'arrafa khabar waladi fawajadtuhu qad mata. Lah ini cerita terakhirnya. Setelah itu orang yang habis bermimpi melihat ada satu orang yang enggak ikut berebut tadi, ternyata ada anaknya di pasar khataman Quran, turu maneh ngipi maneh. Bermimpi lagi semua penduduk kubur itu keluar dari kuburnya berebut semuanya. Semuanya. Termasuk orang yang kemarin tidak berebut ikut berebut. Loh, lah apa kok melok royokan arek iku? Wong wingi gak melok royokan kok. Saiki melok royokan, melok rebutan. Akhirnya bangun dari tidur ingin tahu kemana anaknya. Kok bapaknya sampai ikut berebut? Dihampirilah anaknya ke pasar. Bagaimana kabar anaknya? Apa wis leren sing maca Quran paling anake? Kan ngoten nggih. Wis kesel bae ya. Bae sik sawir wonge. Maca Qur'ane leren bae. Diparani, dihampiri ke pasar anaknya yang kemarin ditanya ternyata menghadiahkan khataman Quran itu. Ternyata ketika dihampiri ke pasar fawajadtuhu qad mata. Ternyata anaknya sudah meninggal. Akhirnya bapak lho, duduk kacang rek lagi rek. Belani. Ternyata begitu ditoleki nang pasar, ditoleki nang gone akikohan, gak ono wonge. Mati ternyata wonge. Akhirnya pergo anake mati, bapake kelek-kelek tolek-tolek. Transferannya gak teko soalnya. Lek transferan gak teko tolek dhewe bapake akhirnya. Gembrega tolek dhewe. Maka dari itu dari cerita ini bahwa hadiah doa, bacaan Quran itu meskipun tanpa ziarah itu sangat bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Tapi kalau perbandingan, kira-kira lebih baik mana orang menghadiahkan doa bacaan Quran tanpa menghampiri menziarahi dengan menziarahi? Ya tentu jawabannya ono arek mondok ya. Ono arek mondok karo bapaknya ditransfer terus. Ambek arek mondok ya ditransfer ya disambangi. Luwe akeh Pak Kajong ya. Tapi lek arek lanang ya seneng duit tok.
Gak usah ditambah dari lah. Ya tentu rasanya ditransfer dan didatangi itu jauh lebih mengena daripada hanya ditransfer saja. Cuma kalau bertanya, ya apa Gus lek dungotok gak apa-apa. Tapi lek kala-kala iso ziarah luwih sae. Ngoten Pak RT. Yang penting setunggal. Mboten niku. Catatannya cuma satu nggih. Jadi jangan lupa benar-benar diniatkan pahalanya dihadiahkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Terus ketika sebelum atau setelah membaca Al-Qur'an atau bacaan-bacaan itu dalam hati wis gak usah dilafadznya mboten napa-napa. Kalau di tahlil kan biasanya Allahumma usil wabal sawaba ma qara'nahu kan ngoten nggih. Mboten nate bahasa seperti itu mboten napa-napa. Dalam hati saya niat ganjarane bacaan Al-Qur'an, bacaan zikir untuk orang tua saya dan siapa. Yang penting catatannya itu. Karena kalau tidak di makam itu harus dihadiahkan. Tapi kalau sudah di hadapan makam, tengersane makam langsung, itu masih gak adik diniati, itu sudah langsung otomatis. Ngaten lho. Bon, monggo pertanyaan selanjutnya. Nggih, kula lanjut niku titipan. Niku bab salat Gus, des pundi? Nggih, monggo, Bu. Nggih. Yang lainnya mboten wonten ta yang sesuai bab. Wonten nggih. Nih tunggal malih ngapunten ya. Tasik sing pemikirannya masih tanya. Untuk sholat Gus, ya pada saat sholat itu kita itu berkomunikasi dengan Allah. Lah kita meminta, memohon, bermunajat, semua itu kepada Allah. Pertanyaan saya, jika sholat bisa merubah kehidupan seseorang, lantas mengapa seorang marbot atau takmir masjid lagoniyun itu Gus? Ngapunten, matur suwun. Itu enggak pertanyaan. Nggih. Nyapa kok bal-bal gak soge ini ning wonten lho ya. Cebatan bengi-bengi. Niatan pertanyaan. Gus, kalau memang orang sholat itu munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi kenapa realitanya kok marbot, ngeramuti masjid bauan dino, gak suge? Loh, lek gak suge-suge gak apa-apa. Ono wong anak suge biane nambeng. Begitu rodok mempeng ibadah, langsung bangkrut sak kala, Pak. Lho nggih. Biyen gak tau ngaji, moro-moro melok sawir tambah bangkrut. Lho enten jan ngoten niku. Lho tenanan. Akhirnya sawire mempeng ngono. Kok gak tau prei sawir nggih gak ono apa-apa jale. Niki yo napa ngeten niki? Maka kula panjenengan harus tahu bahwa wonten setunggal dawuh niku dawuhaken bahwa falau kana tidunya an li muhsini. Oleh boten klitu ngoten. Tegene syair niku dipun dawuhaken falau kana tidya jazaan li muhsini sekedap. Tegene dawuhaken falau kana tidunya jazaan li muhsini idzan lam biha ma'asyun li dzalimi. Laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad syabi'at fiha butunul bahaimi. Dados kita itu tidak bisa menjadikan tolak ukur bahwa dunia ini akan tertata karena kita berbuat baik. Oh wong lek sembayange ibadah mempeng, oh akikoane bendina lancar. Tapi lek gak sembayang orderane macet mboten enten. Ndak ada seperti itu. Makanya wong niku memang yo lek gak tau sembayang ngono iming-iminge ngono. Sembayang cek ditoto uripe ngono. Iku iming-iming tok. Realitanya bahwa dunia itu tidak menjadi balasan karena ihsan, amal ibadah baik enggak. Karena andai kata falau kana tid dunya jazaan li muhsini,
maka idzan lam yakun fiha ma'asyun lidzalimi. Jika dunia menjadi balasan untuk orang berbuat baik, maka niscaya orang yang jahat nggak akan punya kehidupan di dunia ini. Lah wong sing nggak sembayang, gak ngarah mangan akhirnya. Tapi nyatanya Gusti Allah itu kalau nggak mangan yo, sing sembayang sing nggak sembayang mangan ya kabeh. Padha mangane, malah enakan sih nggak. Kadang kan ngono kuwi. Itu bukti bahwa dunia ini mboten darul jaza. Ini bukan tempat pembalasan, bukan. Dunia ini bukan tempat balasan. Aku sembayang endi kok gak nang kene piwalese. Dunia ini bukan tempat balasan. Laqad ja'a fihal anbiya'u karamatan wa qad syabi'at fiha butunul bahaim. Para nabi banyak yang perutnya kelaparan di dunia ini. Lha awak-awak ibadah ora sepiro ning jamaah 5 waktu kok biya dia kolo-kolo. Ojo awak-awak. Para nabi pun banyak yang hidupnya kelaparan kesulitan. Ojo nabi kurang nopo ibadah. Top-tope wong. Lek dalu tahajud sampai si bengkak. Sampai kok cara jarine Burdah niku dalam tusunan ahyadhala ma'ilah anishtakat qamin waromi. Kanjeng Nabi niku lek dalu niku sampai qodama hudur romin wakat qodama hudur romin warom. Kedua telapak kaki beliau sampai bengkak. Kok cara iso ngomong no bengok-bengok. Sampun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tidak pernah no bengok cara riwayat niku. Sampai 2 hari dapur gak murup. Sampai padosi jenengan sakniki jenengan pecari lah. Keluarga sing sampai 3 dina dapure gak murup sapa? Hah? Lek dapure 3 dina gak murup, MBG murup. Mesti murup. Kanjeng Nabi kurang piye, Pak? Ibadah koyo ngoten. Oh gak bandingan, bukan bandingannya loh kita. Niku Kanjeng Nabi 2 dina 3 dina dapure gak ngepul apa-apa, tidak pun itu sudah hal biasa. Waqad syabi'at fiha butunul. Sebaliknya, wedhus gak tau sembayang. Warek Pak wetenge, Pak. Angelan. Katik leren nyambut gawe budal jam 7 mulai jate. Gak ono lembur ya warek ya. Dadi wedhus. Maksudnya niku ngeten lho, maksudnya niku. Dunia ini tidak menjadi tolak ukur. Nggih, gak kok umpeng dunyane ditata mboten. Lek wong menungso kok ibadah jamaah gur ben sugih. Wah ecek-ecek nih. Lek ana wong sawir pancet mempeng pancet. Wah, niki ketulusannya patut diakui. Tapi lek sawir ngenteni duwe-duwe. Ecek cara Pak Kacong. Ecek. Tapi lek ana orderan pancet sawir. Lah, niki jos tenan niki jeneng. Makanya nopo mboten saged dados Pak RT. Di itu tidak bisa. Marbot kok gak sugih-sugih, Gus. Jarone lek mempeng. Ini sembahyang nu gak digawe sugih, Pak. Salat itu kebutuhan kita. Ya kurang lebih begitulah. Kian soalnya ngaji fikih. Lek jenengan sampun pun kersane pertanyaan lintune. Ngoten nggih Pak RT nggih? Pun nggih. Siap. Monggo lintune. Lek saya wonten monggo lek mboten enten ditutup nderekaken. Oh tes lho enten tes iki lho. Ngapunten penutupan mungkin nggih. Kula badhe tanglet Gus. Seumpame wonten sing jaler kan pejah. Lah niku wau sing dikuwatiraken kan mungkin nangis, mungkin teriak napa tes pundi. Tiang estri niku sampun nikah malih. Dados makome sing jaler pertama nyum-senyum. Kasarane niku saged merubah hukum sing wau makruh dados sunah napa panggah sunah. Pertama. Kedua, berhubung sing estri niki seneng kali sing pertama kali kedua kan tiang Islam niku lek ten swarga sareng kali yang sing dicintai ngoten. Lah niki pertanyaan kula tumut pundi seumpami ten swarga. Niki seumpami. Lah napa wonten bahasa lek ten swarga niku bahasa podos pundi ngoten. Polia. Untuk yang pertama, ketika pembahas bahwa perempuan itu hukumnya makruh ke makam, ziaratul kubur, alasannya kan nangis-nangis. Tapi dari Sail tadi Cak Yanto mencoba untuk membuat permasalahan ini kok kebetulan ditinggal mati oleh suaminya. Setelah iddah lewat dia sudah nikah. Terus kemudian dia apakah mboten suaminya yang pertama dengan alasan dia sudah jawaban kulo gak usah jawaban fikih. Les duwe bojo anyar lali ambek bojo sing lawas. Wis jelas ngoten kuwi. Wis ora ngarah apa marani makom suami yang pertama wis lali pisan. Wis seneng-seneng maneh karo
sing jenenge suami yang baru ini tadi. Jadi serasa dibahas iku nanti hukumnya makruh atau wis jelas lali. Ora enek ceritane kuwi nang makom kuwi. Sing enek ya paling nang kafe ngono paling ya. Tapi seumpama, kalau bahasanya seumpama wis bahasane ngoten nggih. Nggih. Kalau andaikan seperti itu berarti nggih hukumnya tadi itu kan bahasane sya'nu. Sya'nu itu artinya sebuah hal yang sifatnya pada umumnya perempuan itu biasanya seperti itu. Sehingga kecuali kalau dia sudah hilang alasan yang membuat dia menangis. Maka kalau seperti itu ya bisa nanti hukumnya sudah tidak makruh kalau seperti itu. Mungkin coba nanti dicarikan lagi ibaratnya. Untuk masalah itu tadinya. Terus iki wong wedok iki sesuk nang akhirat dadi bojone sapa? Iki wong wedok iki rabi sampai ping 4. Sampai ping bolak-balik semisal ngoten. Besok di akhirat itu yang namanya duduk poligami. Kalau perempuan itu nggih. Kalau perempuan itu namanya poliandri. Maka itu sudah dijawab oleh para ulama bahwa seorang perempuan itu nanti akan menemani atau menjadi istrinya laki-laki yang dia itu nikahnya yang terakhir. Bahasane ngeten tak baleni mana nggih, biar bisa dicerna. Bahwa seorang perempuan ini akan menjadi di akhirat akan menjadi istri bagi suami yang dia meninggal dalam keadaan masih dalam pernikahannya. Contoh, dia menikah dengan suami yang pertama. Kemudian suami pertama meninggal. Kemudian rabi mana nomor loro. Maka dilihat kok sampai sing nomor loro iki mangkok ya meninggal lagi. Berarti nanti si perempuan ini akan menjadi istrinya suami yang nomor 2. Terus umpami kok ternyata pernikahan kedua ini sing suami kedua ini gak sampai mati tapi wis pegatan. Jadi suami kedua gak sampai mati tapi pegatan. Berarti kembali lagi besok di akhirat si istri si perempuan ini akan menjadi istri daripada si suami yang pertama. Jadi di sini permasalahannya bukan menikah yang terakhir, tapi si perempuan ini terakhir ditinggal mati oleh seorang suami yang dia menikah dalam keadaan tali nikahnya masih utuh. Ngoten lho. Jadi kalau contohkan wow ngoten. Jadi masih umpama kok rabi maneh, tapi kok gak sampai mati, bojo sing kedua, ketiga dan seterusnya ini, maka dia tetap menjadi istri bagi si suami yang dia itu meninggal dalam keadaan masih utuh tali nikahnya. Bisa difaham nggih? Nggih, niku ngoten. Pun nggih jelas nggih, niki sudah kadoan niki. Mubayine durung tutup bab nikah kok. Bape maksudnya, bape. Kadoan pol iki. Pun monggo. Seumpami nikah pertama gagal dalam arti pegatan, kedua pegatan, ketiga akhirnya trauma Gus. Mboten nikah. Niki dos pundi ngoten? Free bebas. Nggak ada berarti dia nggak punya suami kalau seperti itu di akhiratnya nanti. Karena memang sekali lagi itu tadi nggih patokannya itu dekne iku dadi bojone sapa yang mana suaminya itu meninggal dalam keadaan tali nikahnya masih utuh. Lah kan buktinya kan wow toh ketika dia nikah untuk yang kedua kalinya tapi ternyata nggak meninggal suami tapi sepegatan. Ini statusnya istri ini seorang perempuan ini balik menjadi milik suami yang pertama. Saya kira sangat jelas sekali. Jadi ya syaratnya kudu benar-benar melano kan istilahnya kan sehidup semati itu Pak. Kan ngoten nggih. Pun kalau kita jelas iki kemalaman yo kadoan bareng gitu ya. Pun monggo di doa penutup monggo. Monggo sing sepuh-sepuh ditutup. Monggo. Sekedhik nambahi iki bab nikah memang sangat luas yang sampun nikah.
Nggih, kalau nanti semerap menawi yang istri ditinggal kali suami pertama, kedua, ketiga, menawi yang paling langkung soleh niku ikhtiar saged milih. Terus yang istri ingkang soleh lajeng ingkang suami niki sing paling soleh niki saged kepanggih masuk teng dinten kiamat mangke teng akhirat. Ngoten. Lan niku ulama kuwatah. Yang kalau sampun nampi sami kali jenengan kali saking abah kula ki ambek sing dawuhaken besok yang istri menawi sampun nikah malih saged milih menawi yang istri niku soleh angsal keistimewaan kados ngoten. Ngoten. Kali tiang suami sing soleh saged milih bojone niku. Ngoten. Saged milih nanti sing istrine. Nah, sekedhik tambahan damel Mas Kacong balik malih teng napa tifir kan wau sanjange enake maca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin maos kul huwallahu ahad nggih al ikhlas ping 700 enak kabeh. Oh, balik teng kitab Badul Amali karanganipun Syekh Sirajuddin Ali bin Utsman. Wadul imani la yabqa muqiman bisu'i dzambi daristi'ali. Tiang sing iman walaupun imane sebiji gandum sekali niku mboten kira langgeng teng neraka isti'al ingkang mulak geni. Dados amalan kita sedaya niki yang yang elek-elek pasti dicuci riyen. Tapi ingatan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Menawi kita berada di jalan Allah bagi thalibul ilmi atau jihad nafkahi keluarga niki mesti sedanten wonten syafaatipun. Amin. Nah, terus sekedhik kula pertanyaan. Mboten. Pertanyaan simpel mawon. Niki terkait fitnah kubur. Nuaiman sahabatipun Kanjeng Nabi sing lawak niko. Dan iki kula kiasaken dumateng sinten namine Imam Sibaweh. Waktu ditanya kali malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Malaikat Sibaweh nang letim balik, "Man kalimat opo?" Akhirnya malaikat Munkar Nakir frustasi, wis balik kau takoki. Memang bener jenengan. Danten pertanyaan saking Munkar Nakir niku tergantung sing jawab amalipun nggih. Lah ingkang dados pertanyaan, nopo pertanyaan Munkar Nakir niku termasuk fitnah kubur? Matur suwun. Nggih. Terus kalau pertanyaannya niku apakah pertanyaan Munkar Nakir soalu mungkarin wa nakirin itu termasuk fitnah kubur? Jadi niku dalam kitab-kitab memang sudah dijelaskan. Dalam kubur itu kan ada fitnah, ada azab. Kalau azab itu ya yang benar-benar diazab di kuburan. Tapi kalau yang dimaksud dengan fitnatul qabri itu mujarradu su'ali mungkarin wa nakirin itu sudah dianggap fitnah. Jadi karena memang yang namanya pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan. Makanya diingatkan kalian para ulama. Jadi mujarradu su'al murni cuma ditanyai mungkar sama nakir itu sudah termasuk fitnatil qabri. Makanya kalau kembali lagi tentang permasalahan orang yang meninggal di hari Jumat itu amina min fitnatil qabri wa azabihi, dia terhindar dari fitnah kubur dan juga siksa kubur. Berarti orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat itu tidak mendapatkan mungkar dan juga nakir. CNAE. Ya Allah. Terus memang seperti itu. Karena memang fitnah itu kan namanya sebuah ujian. Ditanya itu wis jelas termasuk sebuah hal yang sangat berat. Itu merupakan sudah termasuk dalam yang namanya kategori ujian. Ngoten loh. Niku ibaratnya sore banyak kitab ngoten. Dados fitnatil qabri itu yang paling jelas itu memang soal mungkarin wa nakirin.
Sampun nggih? Oh nggih. Pak Nanang sampun? Pun nggih? Pun siap. Pasti niku. Pun monggo ingkang sepuh-sepuh doa. آخر وقتنا شفاء وذل البلاء ثم خصوصا لحضرة الشيخ نور الهدى النواوي الشيخ نور الهدى الجازولي الله يشفيه يا الله وارضاه يا الله عاجلا 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 ولا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان واختم لنا بكمال الإسلام يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mangan apa foto? Foto.